Salam, selamat pagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Rehat Pagi, edisi hari Selasa 9 Mei 2023. Bahwa pertolongan ini datang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami di dalam kami beristirahat di sepanjang malam tadi. Dan pagi ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Terima kasih ya Tuhan akan hari yang indah ini ya Tuhan. Sebelum kami memulai akan kegiatan kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan sebagai landasan kami untuk melaksanakan kegiatan di sepanjang hari ini. Ampuni akan kesalahan dosa hamba-Mu ya Tuhan. Terimalah doa ini dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 48 sampai dengan 59. Nats renungan kita terambil dari ayat 50 sampai dengan 51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini adalah menolak kehendak Allah. Dalam bahasa Toraja, untumpu pak porayanna puang matua. Penolakan sudah sering terjadi di mana-mana, tak terkecuali kepada presiden ataupun gubernur serta pejabat lainnya yang ditolak dengan gelombang-gelombang massa di pinggir jalan jika akan berkunjung ke suatu tempat. Terjadinya penolakan dengan gerakan massa tergantung sebab akibat yang menjadi tuntunan massa. Bagian ini merupakan penolakan orang Yahudi terhadap Yesus sebagai utusan Allah. Bahkan mereka menilai Yesus sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Tuduhan itu muncul karena Yesus menawarkan hidup kekal kepada mereka, bahwa yang mau percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, mereka menganggap Yesus telah menempatkan dirinya jauh lebih besar daripada mereka semua. Bagi orang Yahudi, Allah tidaklah demikian. Namun Yesus membela dirinya jika dia tidak sedang kerasukan setan, melainkan kehadirannya adalah untuk kemuliaan Allah, sehingga setiap orang yang menerima kehendaknya akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena pernyataan itulah orang Yahudi bertanya, apa dasar Yesus mengatakan akan memberi kehidupan kekal? Disinilah perbedaan pemahaman tentang Abraham, karena orang Yahudi menilai Yesus secara lahiriah
sedangkan Yesus melihatnya dari sudut pandang Allah. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih seperti orang Yahudi pada masa itu yang tidak mau percaya bahkan menghujat Yesus? Tentu sikap seperti itu kembali kepada keputusan kita. Namun perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang sudah mengaku Yesus sebagai Allah dan taat pada firman-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya dasar untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu ya Bapa di surga, untuk segala kasih-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Bahwa jikalau kami tetap setia kepadamu, itu hanya karena kasih-Mu. Karena sesungguhnya kami jauh mampu dari setia kepadamu. Ada banyak hal yang menggoda kami, namun sampai pada pagi hari ini kami masih tetap mampu untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan sumber berkat, seperti yang boleh kami amini lewat peristirahatan semalam, dan dalam keyakinan bahwa kasih-Mu akan terus berlimpah-limpah, kami akan menjalani hari ini. Dan ya Tuhan, kuatkan kami lagi untuk tidak menolak Engkau dalam kami menjalani hidup kami, tidak menolak firman-Mu, tidak menolak kebenaran-kebenaran-Mu, tapi biarlah kami hanya melakukan kehendak-Mu, yaitu hidup secara benar melalui kejujuran, kedisiplinan, dan selalu takut pada Tuhan. Kami memohon berkat untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu. Kiranya ia dan keluarganya juga tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan terus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, serta menerima dari Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, kebaikan itulah yang boleh dialami oleh dua orang yang kami kasihi hari ini melalui pertambahan usia mereka, yaitu Yerianto Surira Ramba dan Mikael Frederick Soyan. Selamat ulang tahun untuk mereka di dalam nama-Mu ya Tuhan. Itulah kasih yang luar biasa. Kiranya dengan pertambahan umur mereka, berkat-berkat-Mu pun terus bertambah-tambah, sebagaimana yang mereka butuhkan dalam membangun masa depan. Ya Bapa di surga, Engkau kiranya menuntun kami menjalani hari ini, dan kiranya Engkaulah yang kami harapkan selalu dalam pekerjaan yang kami lakukan, dalam usaha-usaha yang kami kelola. Tuhanlah kiranya yang terus memberkatinya serta menjauhkan dari segala kegagalan. Demikian juga anak-anak cucu kami yang terus berjuang dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah semangat mereka tidak pudar, dan masa depan selalu akan mereka yakini diperoleh karena Tuhan. Teristimewa untuk mereka yang sedang mengikuti ujian atau tes dalam rangka kenaikan pada jenjang lebih tinggi, atau yang akan masuk ke perguruan tinggi. Tuhanlah yang akan memberi kemampuan untuk memperjuangkan hidup mereka lewat dunia pendidikan, dan Engkaulah sumber hikmat akan memampukan mereka melakukan banyak hal demi masa depan mereka. Demikian juga Tuhan bagi
anak-anak saudara-saudara kami yang ingin pekerjaan. Teruslah Tuhan membuka kesempatan kepada mereka. Demikian juga yang rindu membangun rumah tangga, Tuhanlah yang menunjukkan kepada mereka pasangan yang seiman menurut kehendak Tuhan. Demikian pula Tuhan, bagi kehidupan kami yang sudah berumah tangga, Engkau kiranya memberkati kami semua sehingga tetap setia, sabar, dan selalu memuliakan Tuhan di dalam menjalani rumah tangga yang tentu tidak mudah. Bapa di surga, kiranya juga berkat-Mu untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berkat-Mu untuk kekasih-kekasih kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, berkat-Mu untuk mereka yang sedang bergumul dalam berbagai hal, baik karena duka, baik karena persoalan ekonomi, persoalan hukum, dan berbagai persoalan-persoalan sosial serta alam. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan juga pada kehidupan orang-orang kami kasih yang jauh dari kami. Kami boleh berjauhan, tapi kiranya tetap dekat dalam kasih dan doa. Bapa di surga, dalam melakukan kehendak-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya dengan benar. Sebab itu kami Sina Jemaat Nudi Depok ini mampukan kami untuk selalu bersatu dan sehati. Kiranya Engkaulah yang terus kami yakini sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran dan hidup. Biarlah juga kami boleh menjadi penunjuk jalan yang benar menuju kehidupan bagi sesama kami dan juga dalam seluruh kebersamaan dengan rekan-rekan sekerja dimanapun kami berada. Berkat-Mu untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa serta semua orang yang terus menjalankan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami dalam tangan kuasa-Mu, kasihilah kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam menjalani hidup ini, yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Sina Jemaat. Jangan pernah menolak Tuhan. Selamat.